Ini namanya jalan-jalan ke luar negeri budget sekolah negeri, gengs, alias murah meriah. Hehehe. Naik busnya aja gratis tanpa bayar. Makanannya enak, murah, dan terjangkau. Bikin betah dan gak mau pulang sih, gengs. Ditambah lagi kotanya bersih, santai, dan asik banget. Inilah kota Kucing, Sarawak, Malaysia, gengs. Pengen tahu lengkapnya kayak gimana sih kota Kucing meong-meong ini, gengs? Tonton videonya sampai habis ya. Oke gengs, ini hari kedua gue di kota Kucing. Ini gue mau keliling-keliling naik bus. Katanya di sini tuh ada kayak bus pelancong atau bus turis itu yang memang gratis buat turis. Jadi keliling-keliling sekitar kota Kucing ini secara gratis. Mau kemana aja, tapi memang jangkauannya ya area kota aja. Gue nggak tahu busnya yang ini apa enggak ya. Bus pelancong bukan ya? Oke. Ini bener ya? Nah gengs, ini busnya gengs, yang bus turismenya, bus pelancong gitu. Jadi lo naik bus ini tuh nggak perlu bayar. Ini nunggunya tuh ada di halte, apa ya namanya? Haltenya di seberangnya Riverbank Street. Ini haltenya, jadi lo tunggu aja. Hanya saja ini rutenya tuh hanya keliling kota Kucing saja, gengs. Jadi lo naik bus ini secara gratis, cuma-cuma buat lihat kota Kucing. Ini salah satu apa ya, usaha yang memang digalakkan oleh pemerintah untuk menaikkan pariwisata yang ada di kota ini. Naik bus pelancong ini beneran tanpa syarat, tanpa ribet ya gengs. Siapapun kamu boleh banget. Tinggal tunggu aja di halte yang tersedia. Pas busnya datang langsung saja masuk. Gak perlu pakai tiket gengs. Tinggal bilang aja sama pak sopirnya ya. Nanti kamu mau turun di mana. Atau bisa juga keliling kota kayak kita nih gengs. Hehehe. Ya, dia punya produk dari dari kawasan luar bandar, semua terdapat di sana. Oke. Itu keunikan dia. Iya. Macam tantangan, tumbuh-tumbuhan, sayur semua. Iya. Ini gedung apa bang? Yang ini museum. 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 Oke. Museum Kebudayaan Borneo. Iya. Pernah masuk ke dalam? Belum. Nah guys, jadi beneran busnya tuh muter-muter keliling kota. Katanya kurang lebih kalau kita ngikut sampai akhir itu dari awal mula naik sampai turun kembali ke tempat yang sama itu 45 menit. Nah untuk bukanya dari setengah 8 sampai jam setengah 5 atau setengah 6, 5:30. Kalau ini bus kerajaan? Yang ini kerajaan. Ditanggung penuh oleh kerajaan. Oke. Kalau syarikat yang punya memang tak mampu lah untuk butuh bensin dan bayar. Tapi yang ini dia tak menggunakan bensin. Yang ini 100% zero emission ya? Hydrogen. Pakai apa tuh? Bahan bakar? Dia bukan dia macam gas hydro gas. Lepas tu dia proses menggunakan sistem sistem elektrik dan dia menghasilkan air. H2 water. Iya. Zero emission berarti. Zero emission. Ini buat gua keren banget sih gengs di Kucing ini. Jadi memang kerajaan Sarawak ini dia menyediakan bus buat pelancong. Entah itu warga lokal atau kita pendatang turis, itu benar-benar percuma, tak bayar sama sekali. Dia beroperasi dari pagi sampai sore dan ini benar-benar free tanpa dipungut bayaran sama sekali. Ini keren sih.
Anyway, bus ini beroperasi sejak tahun 2020, gengs. Namanya Sarawak Electric City Bus atau IBUS, gengs. Dibiayai oleh pemerintah Sarawak untuk memudahkan semua orang yang ada di kota Kuching, baik warga lokal ataupun turis asing kayak kita, gengs. Oh iya, bus ini mengelilingi hampir semua kota Kuching ya, gengs, termasuk tempat wisata yang ada di kota Meong ini, gengs. Hehehe. Gue sama Eka sengaja banget naik bus ini keliling kota Kuching, gengs. Pengen tahu aja sih suasananya kayak gimana sih. Dan ternyata, gengs, tidak hanya di pusat kotanya aja loh. Kuching memang kota yang bersih, damai, dan santai abis. Bahkan, gengs, beneran gak ada macet sama sekali. Padahal Kuching ini merupakan kota terbesar keempat di negara Malaysia loh. Dan Kuching ini merupakan ibu kota negara bagian Sarawak yang ada di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, gengs. Lihat dia punya apa corak bangunannya semua lama-lama. Setelah 1 jam keliling kota Kuching dengan bus gratis, kita turun di India Street, gengs. Masih di kawasan kota, tak jauh dari Kuching Waterfront tempat kita naik bus tadi. By the way, gengs, dahulunya tempat ini hanya sebuah jalan loh, gengs. Namun sejak tahun 1992 yang lalu, jalan ini ditutup dari lalu lalang kendaraan dan diubah menjadi sebuah tempat perbelanjaan atau pasar seperti saat ini, gengs. Hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Seperti layaknya pasar pada umumnya, di India Street ini juga ada pedagang pakaian, makanan, obat-obatan, elektronik, dan lain-lain, gengs. Konon katanya sih harga-harga di sini termasuk murah loh, gengs. Sekarang kita cari makan dulu, gengs. Kira-kira enaknya makan apa ya, gengs? Akhirnya kita mutusin buat makan mie kolok nih, gengs. Mie kolok itu adalah salah satu makanan khas yang cukup populer di negeri Sarawak. Banyak banget di Kuching ini yang menjual mie kolok, gengs. Mie kolok ini biasanya dihidangkan bersama kuah sup dan kecap dengan toppingnya daging sapi ataupun ayam. Kita coba dulu. Sambelnya asin ya? Sambelnya kayak asin gitu loh. Kita cobain dulu deh. Takut keasinan. Ini sambelnya pedas asin. Tapi enak. Tempat tapi enak ya. Sambelnya enak. Awas, keasinan. Iya, asinnya masih bisa diterima gitu kok. Pakai lada. Nah, ini kuahnya. Gue mau campur kuahnya. Jadi gua kasih dikit-dikit aja. Ini lebih kayak mie Bangka sih. Mie Bangka ya. Ini sama sambal atau kayak gitu. Sumpah ini enak banget sih kelihatannya. Baunya. Gue tadi ngerasain sambalnya enak. Mie kolok ini khas Malaysia, makanan Melayu. Oh udah tuh. Ini kayak mie Indomie ya sebenarnya. Sebenarnya kayak mie Indomie, geng. Cuman dia toppingnya pakai daging sapi, terus dikasih topping. Beneran kayak mie Indomie, beneran mie keriting gitu. Tapi enak, sambalnya suka. Oke, gengs, kita habis makan, udah selesai. Kita mau menuju ke halte bus. Mau kemana, Kak? Semenggoh. Semenggoh. Kita mau ke Semenggoh, gengs. Jadi mau lihat temennya Eka. Ini kita menuju ke halte busnya.
Guys, tadi pas lewat tuh ada orang jual makanan gitu, karena berhubung gua orangnya anak makan banget, makan dan makan, jadi pas lihat makanan unik mau mampir. Sebenarnya sama kayak di Indonesia. Kalau ini namanya apa tadi bang? Kalau ini tuh penyarap tuh kalau di sana kue cucur. Nah, gue mau makan martabak, namanya apem balik kan? Ya. Kalau mau apem balik tuh satu. Terus makan nasi juga. Namanya apem balik guys. Ya, balik kan? Masih hangat. Gue mau makan tadi. Makasih, thank you. Makan di sana aja. Sudah. Ini nih geng, salah satu hal yang gue suka dari kota Kucing, bersih dan banyak pohon di mana-mana. Jadi meski kondisinya panas, kita masih bisa berteduh dan ngadem-ngadem cantik di bawah puun gengs. Hehehe. Anyway, kondisi cuaca di Kucing tak jauh berbeza dengan di Indonesia, gengs. Siang ini suhunya mencapai 33 derajat Celcius. So, selalu haus dan dahaga, gengs, diri ini, gengs. Kue cucurnya sama nggak kak? Sama katanya. Cuma beda nama dong berarti ya. Habis makan apem balik, kita jajan gula apong, gengs. Kalau di Indonesia tuh gula aren, gengs. Boba-bobaan gitu loh, gengs. Panas-panas gini enak banget nih. Ini gula aren kayaknya. Ini tempatnya cakep banget guys. Gula arennya enak banget, gurih sumpah. Pantes dari tadi gua lihat lama nongkrong di halte ini, bolak-balik orang ramai yang beli ternyata enak. Namanya gula apong, kalau di kita kayak gula aren gitu. Gila, 1 jam lebih nungguin yang nongol, parah habisnya. Geng, setelah nungguin 1 jam lebih, hampir 2 jam kayaknya tadi nungguin bus nggak nongol. Akhirnya, ini apa nih kak? Sebelah kiri kak, tampung. Ini cerita khas ya Pak? Sehari lebih nih ya, sudah sehari lebih di Kucing. Namanya kan Kucing, tapi saya belum pernah melihat kucing di sini. Kenapa? Kucing itu logo aja. Logo saja. Saya pikir banyak binatang hewan Banyak kan kucing di di sini. Penang. Di Penang banyak banget kucing. Kucing kalau landmark ya dekat Panungan. Jadi naik grab nih. Dia sana waterfront ada jumpa. Iya. Itu yang itu baru Carpenter Street ada. Saya pikir karena banyak kucing di sini jadi namanya Kucing. Landmark. Kenapa awal mulanya landmarknya Kucing, Bang? Di tengok sejarah saya punya. Ini kita on the way Semenggo, gengs. Niatnya tadi pakai bus pelancong yang kita naikin tadi biar gratis. Hehehe. Tapi karena hampir 2 jam menunggu dan gak ada bus yang melintas, so kita naik taksi online. Sebenarnya sih bus pelancong itu ada, gengs, yang ke Semenggo. Tapi karena terbatas, so perputarannya agak lama dan kita harus nungguin lama. Jadi kita mutusin buat naik taksi online biar ngejar waktu dan memanfaatkan waktu yang sangat sedikit di kota Kucing ini, gengs. Oke. Masing-masing ya kan? Pertama, kita harus beli tiket dulu, gengs. Harga tiket untuk warga lokal Rp5 dan foreigner kayak gue Rp10 atau sekitar Rp35.000. Oke guys, kita udah di Semenggo. Nah ini tuh udah kita masuk ke dalam, kayak memang lewat hutan-hutan kayak gitu. Bisa jalan kaki, tapi lumayan jauh gengs, PR banget 15-20 menit. Jadi gue naik bagi car kayak gitu, bayar lagi 15. Tadi masuknya berapa nih? 10 ya? Rp10, terus naik bagi carnya Rp15 per orang. Let's go, kita lihat ya guys, let's see. Semenggo Wildlife Rehabilitation Center ini merupakan pusat rehabilitasi satwa liar, gengs, terutama orang utan.
Lokasinya di sebelah selatan kota Kucing, kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan dari pusat kota. Ada sekitar 28 orang utan yang hidup liar dan semi-liar dengan berbagai usia. Small feeding area doesn't mean it's only a pole. They can eat, they can be seen from any direction. Okay? Sometimes when they come in the buggy parking, even though there's no feeding area over there, we will feed them if you can see them. Jadi guys, karena kita udah nungguin selama 1 jam lebih, tapi orang hutannya nggak muncul-muncul, nggak nongol. Jadi kita sama rangernya diarahkan untuk menjelajah hutan kayak gitu, masuk hiking ke tengah hutan, katanya mau melihat kadang orang hutan tempat makannya, tempat nongkrongnya kalau lagi kelaparan atau lagi istirahat. Mudah-mudahan sih bisa ketemu. Ini kenapa gue pelan banget, karena katanya nggak boleh ada suara-suara kenceng. Nah ini kita lagi nunggu orang hutannya. Jadi para ranger atau petugas dari penangkaran ini lagi manggilin orang hutan dari tadi. Udah 1 jam lebih, tapi belum nongol. Jadi kita disuruh ke sini sambil nungguin biar tahu gimana prosesnya manggil orang hutan itu. Ada rangernya di sana sama di sana. Gue nggak ngerti nih gengs, padahal ada di tengah hutan dan banyak pohon, tapi di sini gerah banget. Lihat aja nih orang-orang pada kipas-kipas dan keringetan. Gue aja sampai menjauh dari rombongan karena pengen nyari udara. Nah, di orang lagi manggil orang hutannya di sebelah sana dari petugas penangkarannya. Karena kita udah nungguin setengah jam lebih dan gak ada orang hutan yang muncul, jadi kita pindah spot di bagian atas, gengs. Jadi guys, tadi kan kita udah ke bawah, terus orang hutannya nggak ada. Dipanggil-panggil sampai nunggu berjam-jam, akhirnya di atas ada yang turun. Kayaknya dia usianya berapa tahun ya? Sedang gitu deh, nggak terlalu gede banget soalnya, dan nggak terlalu muda banget, dan cuman ada 1. Jadi di sini memang orang hutannya tuh katanya karena penangkaran kan, dia ada beberapa yang memang animal abuse gitu-gitu tuh. Totalnya di sini tuh ada 28 orang utan dengan usia dari paling tua tuh 58 sampai paling muda 1 tahun baru lahiran katanya. Nah, ini yang kita cari gengs dari tadi. Akhirnya datang juga. Di sini kamu tengok di Cina ini di dalam ada Melayu yang berdagang. Nak pergi makan tak berbayar. Tak berbayar, free. Semua orang, turis pun ya. Oh, oke guys. Jadi tadi kata abangnya tuh, kalau bus yang 103 ini kalau mau keliling-keliling ke penangkaran orang hutan tadi itu, ini busnya gratis deh. Tapi di sini cuma ada 4. Jadi kan ini jaraknya lumayan jauh ya. Jadi waktunya mungkin antara 1 atau 2. Berapa jam sekali bang ini bang? 2 jam sekali. Ya jamnya kalau dari pagi pukul 6, pukul 8, 10, pukul 12, pukul 2, dan ini last pukul 4. Ya sama serentak. Kalau ini pukul 4, satu kuah dari undangan sana, pukul 4 juga. Ya, ya guys, jadi ini kalau lo mau jalan pakai bus ini atau tadi tuh bus pelancong yang di Kota Kucing itu, dia mulai jam 6 pagi bang ya start ya? Start jam 6 pagi, maksimum jam 4. Ini kelas terakhir perjalanan guys. Jadi ini gue naik bus, hitung-hitung keliling Kota Kucing lah. Dan ini for free ya.
Sebenarnya kita nungguin busnya agak lama nih gengs. Kalau kalian gak sabar bisa naik taksi yang mangkal di depan Semenggo. Tapi dengan harga yang lumayan. Kalau bus ini kan gratis, cuma-cuma tak bayar sepeser pun. Ini Oh iya. Gue sengaja duduk di depan di samping sopir sambil nanya-nanya gengs. Dan sopirnya baik banget, dia nunjukin landmark atau tempat-tempat bagus yang ada di kota Kucing ini, termasuk tempat kuliner. Dan dia bilang katanya punya saudara orang Indonesia dan dia mau main ke Jakarta, katanya gitu gengs. kamu tidak jauh. Ini yang gue maksud, yang gue cari ini. Nah, gengs, tadi kita kan habis lihat orang hutan ya. Ini gue balik lagi ke pusat kota. Sebelum ke hotel, mampir dulu ke Kucing North City Hall. Ini untuk masyarakat berbudaya. Jadi landmarknya kota Kucing tuh ya ini. Atau kucingnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus buat foto-foto. Jadi ini landmarknya kota Kucing ada di tengah-tengah. Gak jauh dari Kucing Waterfront. Ada di sebelah mana gue nggak tahu. Depannya Sheraton. Dia di bundaran gitu. Mungkin kalau di Indonesia, di Jakarta mungkin bundaran HI kali ya. Oke, sekarang kita nyari makan dulu guys karena udah lapar banget. Takut Ekanya lari ke laut nanti kalau belum makan. Gaskui. Jauh-jauh nyari makan ternyata ada di belakang hotel kita dong guys. Dekat banget, persis ini satu gedung sama hotel kita. Dan murah banget di sini. Nasi goreng, tom yum, ayamnya gede banget, itu cuma 6 ringgit. Terus ikan juga sama 6 ringgit. Terus ini gua minum 3 itu tadi 8 ringgit setengah. Murah banget coy, serius. Sekarang gue mau nyobain nasi goreng tom yumnya, enak ya. Boleh. Ada sih. Ya. Oh. Ini banget. Ternyata makanan dan minumannya enak gengs dan harganya terjangkau. Sampai di sini dulu ya gengs jalan jajan di kota Kucing. Kesimpulannya kota Kucing worth it buat dikunjungi. Kotanya bersih dan vibe-nya santai serta asik. Dan makanannya enak gengs. Hehehe. Sampai ketemu di kota Miri Sarawak ya gengs. Bye.